Saudara, sepekan pasca banjir dan longsor, banyak daerah belum tersentuh bantuan. Sebagian kepala daerah di Aceh dan Sumatera mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional. Korban di daerah terisolasi kini sangat menantikan bantuan. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ini. Sepekan pasca banjir dan longsor menerjang Aceh dan Sumatera, distribusi bantuan bagi para korban belum merata. Putusnya akses jalan berimbas pada beberapa daerah terisolasi. Kondisi ini dikeluhkan oleh kepala daerah yang mulai mengalami kesulitan membantu memenuhi kebutuhan korban bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana ini sehingga meminta pemerintah pusat serius dengan banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Terisolir itu ada 97 desa yang hari ini belum terjangkau. Kalau untuk beras mungkin tidak ada lagi, tinggal hanya hari ini dan besok. Gas dan kebutuhan yang lain ini memang sudah sangat menipis. Karena apa? Karena jalan akses kita terputus. Bahwa bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ini menangani kebencanaan. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah pusat tidak menaikkan status banjir dan longsor Sumatera serta Aceh sebagai bencana nasional. Selain banyak pertimbangan, Mensesnek bilang bantuan dari pemerintah saat ini sudah masif. Semua sumber daya juga sudah dikerahkan ke lokasi sehingga untuk status bencana nasional belum perlu. Berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Hingga Rabu malam, 3 Desember 2025 per pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, total korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera serta Aceh mencapai 770 orang. Sementara 463 korban masih dalam pencarian. Masifnya korban akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatera dan Aceh, DPD RI mendorong pemerintah pusat menaikkan status bencana itu jadi bencana nasional. DPD mengingatkan, setiap kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan aspek ekologi, berkelanjutan agar peristiwa serupa tidak terulang. Dengan beberapa indikator yang kami dapatkan, korban yang cukup banyak, kemudian lintas, kemudian infrastruktur rusak, dampak dari itu juga luar biasa meluas, maka harus dipertimbangkan ini menjadi bencana nasional. Itu saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Banyaknya daerah yang masih terisolasi, kecepatan distribusi bantuan sangatlah dinanti. Keterbatasan pemerintah daerah menembus daerah terdampak perlu terus didukung armada pusat agar tak ada korban yang justru menderita karena tak kunjung dapat bantuan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sepekan pasca banjir dan longsor, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Aceh. Apa yang jadi pertimbangan kita bahas malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, ada Bapak Usman Hamid. Selamat malam Pak Usman.
Selamat malam, Kompas TV. Ya, sebelumnya kami juga telah mengundang Bupati Aceh Timur, Bapak Iskandar Al-Farlaki, tapi memang belum dapat tersambung. Pak Usman, saya ingin tanyakan kepada Anda, apa yang membuat Amnesty International mendesak pemerintah untuk menaikkan status bencana dari provinsi menjadi nasional? Yang membuat kami mendesak pemberlakuan keadaan darurat nasional adalah karena bencana itu meskipun terjadi di daerah, bukanlah bencana daerah, melainkan bencana daerah akibat kebijakan nasional. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi jumlah korban, sudah banyak sekali dan angkanya bertambah dengan sangat cepat dari 100, 200, 300 sampai sekarang sudah di atas 700. Begitu pula dengan harta benda masyarakat. Lalu juga kerusakan sarana dan prasarana publik hampir lumpuh. Sampai 1 jam terakhir ini saya menerima data laporan dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat tentang antrian misalnya BBM dan lain-lain sebagainya. Juga berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak berfungsi. Lalu juga cakupan luasnya. Cakupan luasnya kalau kita bayangkan dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, coba bayangkan negara Singapura itu. Berapa kali negara Singapura luas kita itu? Luas Sumatera saja. Jadi dari segi cakupan luas, dari segi jumlah korban, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan juga dampak sosial ekonomi. Ini kita belum bicara tentang anak-anak, belum bicara tentang perempuan di dalam pengungsi-pengungsi misalnya. Jumlahnya seingat saya sampai hari ini sudah di atas 500.000, di atas setengah juta orang. Jadi ini jelas adalah bencana nasional. Nah, dengan menyatakan ini sebagai bencana nasional, pemerintah bisa membuka saluran bantuan kemanusiaan dari berbagai negara. Jadi saya kira tidak perlu malu gitu ya, apalagi selama ini pemerintah bersikap, menurut saya bersikap paradoks ya, di satu sisi seolah-olah anti asing gitu ya, mencurigai setiap bentuk kritik ada kepentingan asing. Padahal pemerintah sendirilah yang sebenarnya bermain-main dengan asing, termasuk bandara terakhir yang ditemukan di Morowali, bagaimana kepentingan asing bisa lolos begitu saja untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Jadi saya kira bisa jadi. Oke, Pak Usman, tapi kalau Anda tadi sempat bicara soal adanya korban terdampak banyak, sebenarnya lainnya. Pak Usman, maaf saya potong, saya udah mengerti maksud Anda. Tapi kalau Anda tadi sempat menyampaikan bahwa korban terdampak ini termasuk banyak begitu, tapi sebenarnya untuk menaikkan status bencana nasional ada batasan nggak sih jumlah korban itu harus berapa sehingga layak untuk dinaikkan? Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak disebutkan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 juga tidak disebutkan. Tetapi seharusnya kalau merujuk pada peraturan pemerintah, pemerintah segera melakukan kajian cepat, lokasinya di mana saja, kerusakannya apa saja, berapa jumlah korbannya, lalu juga kerugian-kerugiannya, sumber dayanya. Dengan begitu, pemerintah bisa segera cepat mengambil keputusan peningkatan status misalnya. Kan nggak mungkin kita berharap misalnya bupati atau wali kota segera mengambil keputusan untuk mengusulkan agar ini misalnya dinyatakan sebagai bencana darurat nasional. Mereka sendiri menjadi korban, keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Demikian pula juga gubernur, nggak mungkin berharap pada gubernur. Ya, ada faktor kerugian harta benda begitu ya maksudnya. Pak Usman, tapi tadi itu pemerintah bilang kalau dari penanganan bencana ini sudah dilakukan secara masif, kemudian juga sumber daya nasional ini sudah dikerahkan. Apakah hal ini juga masih dianggap kurang oleh Amnesty International? Jelas kurang. Anda lihat saja, menteri ada yang pura-pura bersimpati dengan memanggul, padahal di sekitarnya jelas anak buahnya tidak ngapa-ngapain. Itu pencitraan aja. Jadi menteri-menteri ini banyak yang bukan ahlinya. Menteri Kehutanan bukan ahlinya. Menteri Lingkungan Hidup bukan ahlinya. Kepala Penanggulangan Bencana bukan ahli di bidangnya. Dan meremehkan situasi ini dari awal. Jadi tidak ada rasa kedaruratan, tidak ada sense of urgency, sense of crisis untuk menyelamatkan dan mengevakuasi warga. Seolah-olah apa yang berkembang di media sosial itu dramatis, tidak seperti yang terjadi di kenyataan. Padahal kenyataannya jauh lebih buruk. Karena infrastrukturnya rusak, karena saluran komunikasinya putus, karena listriknya padam. Jadi saya kira pejabat-pejabatnya ini
memang tidak kompeten gitu. Dan akhirnya pemerintah seperti keledai yang terantuk 2 kali pada kendala yang sama, pada batu yang sama gitu. Oke, Jadi, Pak Usman. ini harusnya jadi momentum, segera nyatakan keadaan darurat nasional. Oke, Kemudian Pak. minta bantuan kemanusiaan dari luar negeri, pesawat, kapal, bantuan perobat-obatan, bantuan logistik, bantuan pakaian, bantuan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hidupkan kembali sarana dan prasarana, BBM pastikan itu tersedia, bahan sembako, jangan dilempar begitu dari helikopter. Ini bukan binatang, ini manusia. Jadi saya kira harusnya ada empati, harus ada simpati yang tulus dari pemerintah dan mengerahkan kekuatan yang benar-benar besar. Iya. Di mana pesawat kita yang begitu banyak? Di mana kapal kita? Iya, ada sejumlah indikator. Kecintaan pada negara ini dari pejabat yang seringkali hanya lewat pidato. Ya. Saya benar-benar marah karena sebagian keluarga kami juga terdampak dan banyak masyarakat yang melaporkan dan benar-benar mengeluhkan keadaan di lapangan. Baik, ada sejumlah indikator yang tadi Pak Usman sampaikan. Korban terdampak banyak, infrastruktur rusak, kerugian harta benda hingga lumpuhnya ekonomi serta sosial masyarakat yang ini dinilai untuk pemerintah bisa gerak cepat bahkan untuk bisa menaikkan status tanggap darurat bencana secara nasional. Meskipun memang penanganannya hingga sampai sekarang masih terus dilakukan, klaim pemerintah dilakukan secara nasional dengan sumber daya yang telah dikerahkan. Terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Salam sehat selalu Pak Usman. Terima kasih.